Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syahrin. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perancangan program berorientasi objek atau OOP yang menggunakan konsep multikelas. Apa yang dimaksud dengan multikelas? Jadi di sini multikelas maksudnya adalah sebuah program yang memiliki lebih dari satu kelas. Maka dari itu disebut dengan multikelas. Penggunaan multikelas akan sangat bermanfaat atau berguna di program kita, terutama jika kita ingin merancang program dengan skala yang besar. Dengan menggunakan multikelas, kita perlu mempertimbangkan hubungan yang terjadi antar kelas. Apa saja hubungan yang terjadi di antar kelas ini? Mari kita belajar bersama-sama satu persatu. Baik, yang pertama ada yang disebut dengan asosiasi. Apa itu asosiasi? Di sini asosiasi digambarkan sebagai interaksi yang terjadi antara suatu objek dan objek yang lain. Asosiasi ini memungkinkan suatu kelas untuk mengakses atau mengetahui atribut yang dimiliki oleh kelas yang lain. Asosiasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu asosiasi satu arah atau pasif dan asosiasi dua arah. Asosiasi satu arah yaitu hanya satu kelas yang mengakses kelas lainnya. Jadi satu pihak boleh mengakses atribut di kelas lainnya, sedangkan kelas yang diakses tidak melakukan akses balik terhadap kelas yang lain. Berbeda dengan asosiasi dua arah, di sini akan terjadi hubungan timbal balik. Jadi suatu kelas akan mengakses kelas yang lain dan kelas yang lain tersebut akan mengakses atribut yang dimiliki oleh kelas yang lain juga. Lanjut ke hubungan yang kedua, yaitu ada agregasi. Agregasi di sini maksudnya adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain namun bersifat tidak wajib. Jadi ada suatu kelas yang bisa jadi itu dimiliki oleh kelas lain tapi tidak wajib. Misalnya ada kelas buku dan kelas daftar pustaka. Jadi si buku ini bisa jadi memiliki daftar pustaka, bisa juga tidak. Kemudian hubungan yang selanjutnya ada komposisi. Komposisi sebenarnya sama dengan agregasi, namun di sini bersifat wajib. Misalnya buku dan isi. Maka si kelas isi ini wajib dimiliki oleh buku. Karena jika buku tidak memiliki isi, maka buku bukan merupakan sebuah buku. Begitu teman-teman. Kemudian lanjut ada generalisasi, yaitu hubungan yang diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek atau kelas. Jadi seperti kelas yang saling terkait. Misalnya ada kelas payment. Nah, di dalam payment ini ada bisa di inheritance atau diwariskan ke kelas-kelas yang lain. Misalnya ada kelas kredit, cash, dan cek. Nah, kelas kredit, cash, dan cek ini digeneralisasi menjadi kelas payment, begitu teman-teman. Kemudian ada hubungan polymorphism, yaitu kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Jadi ada kelas yang sama tapi bentuknya yang berbeda-beda. Polymorphism diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Polymorphism di sini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada overloading dan overriding. Apa bedanya? Di overloading si child dari parentnya akan menggunakan metode yang sama dengan kelas orang tuanya. Namun di sini yang membedakannya adalah parameternya. Jadi menggunakan metode yang sama tapi parameternya berbeda sehingga akan menghasilkan bentuk yang berbeda juga. Sementara overriding di sini terjadi pendeklarasian ulang dari atribut si parent atau orang tuanya. Jadi ditulis ulang dengan nama yang sama metodenya dan kita bisa merubah perilakunya dan hal tersebut akan menyebabkan polymorphism. Baik teman-teman, itu tadi hubungan di dalam multiclass, yaitu ada asosiasi,
agregasi, terus ada komposisi, kemudian ada generalisasi, dan yang terakhir tadi ada polimorfisme. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf, dan teman-teman bisa ingatkan saya di kolom komentar. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.